Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pergerakan. Kelompok 8 beranggotakan Amanda Devina, Awiana Elang, Intan Nur Aini, Kristiana Meliana, Hilwa Hamidah, dan Rivaldoli Mutra. Terdapat 9 macam pergerakan. Yang pertama, kendali pergerakan. Yang kedua, otot dan pergerakannya. Yang ketiga, otot cepat dan lambat. Yang keempat, pengendalian otot melalui proprioreseptor. Yang kelima, satuan pergerakan. Yang keenam, gerakan volunter dan involunter. Yang ketujuh, pendalaman materi dan aplikasi refleks bayi. Yang kedelapan, gerakan yang memiliki sensitivitas berbeda terhadap umpan balik. Yang kesembilan, urutan perilaku. Macam-macam mekanisme otak tergantung pergerakan. Yang pertama, korteks cerebrum. Yang kedua, hubungan dari otak ke sumsum tulang belakang. Nomor 3, area otak di dekat korteks motorik utama. Nomor 4, keputusan dan pergerakan yang disadari. Nomor 5, cerebrum. Yang keenam, bukti adanya peran yang luas. Yang ketujuh, pengorganisasian sel. Yang kedelapan, basal ganglia. Yang kesembilan, area otak dan pembelajaran motorik. Gangguan pergerakan. Beberapa gangguan saraf menyebabkan gangguan gerak yang berlebihan dan berlangsung lama. Berikut ini 2 contoh gangguan saraf, yaitu penyakit Parkinson dan penyakit Huntington. Gejala penyakit Parkinson, yang pertama, kekakuan otot. Yang kedua, tremor otot. Yang ketiga, pergerakan lamban. Yang keempat, sulit memulai kegiatan fisik dan mental. Gejala ini terjadi rata-rata pada usia di atas 45 tahun. Penyakit Parkinson ini terkait dengan kerusakan atau kematian sel saraf yang ada pada bagian otak yang disebut dengan substansia nigra. Sel saraf tersebut berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi dopamin, senyawa kimia yang bertugas untuk mengirimkan pesan dari otak ke sistem saraf lainnya dan juga mengontrol gerakan tubuh. Pada penderita penyakit Parkinson ini, sel saraf substansia nigranya rusak yang mengakibatkan dopamin yang ada pada otak berkurang dan juga mengakibatkan gerak tubuh menjadi lambat atau tidak normal. Yang pertama, ada faktor usia. Usia orang dewasa muda jarang mengalami penyakit Parkinson. Penyakit ini biasanya mulai menyerang pada usia paruh baya hingga usia lanjut, dengan peningkatan risiko seiring bertambahnya usia. Usia 60 tahun atau lebih akan lebih berisiko terserang penyakit Parkinson ini. Yang kedua, ada faktor keturunan. Memiliki kerabat dekat dengan penyakit Parkinson ini akan lebih meningkatkan risiko terjadinya penyakit Parkinson. Namun, risiko ini terbilang kecil kecuali pengidap penyakit Parkinson memiliki banyak kerabat dalam keluarga dengan riwayat penyakit yang sama. Yang ketiga, ada jenis kelamin. Jenis kelamin pria lebih sering mengidap penyakit Parkinson dibandingkan dengan jenis kelamin wanita. Pengobatan pada penyakit Parkinson. Ada pengobatan yang paling utama, yaitu pengobatan L-dopa. Adapun juga pengobatan alternatif selain L-dopa. Pertama, obat antioksidan untuk mengurangi kerusakan lebih lanjut. Kedua, obat yang menstimulasi reseptor dopamin secara langsung. Ketiga, neurotrofin untuk mendorong kesintasan dan pertumbuhan neuron yang tidak rusak. Keempat, obat yang mencegah apoptosis atau kematian sel yang terprogram pada neuron yang tidak rusak. Kelima, stimulasi listrik frekuensi tinggi pada globus pallidus atau nukleus subthalamus
atau bisa disebut juga nukleus dalam talamus. Prosedur tersebut sangat efektif untuk mencegah tremor. Selanjutnya ada gejala penyakit Huntington. Gejala motorik biasanya diawali dengan sentakan pada tangan dan kemudian kedutan pada wajah. Lalu tremor mulai menyebar ke seluruh tubuh sehingga tubuh menggeletar. Selain itu, penderita penyakit Huntington juga memiliki gangguan psikologis seperti depresi, delusi, halusinasi, dan lain-lain. Adapun penyebab penyakit Huntington yaitu kerusakan otak yang bertahap dan meluas terutama bagian nukleus, caudatus, putamen, globus pallidus, dan cortex cerebrum. Pewarisan karakteristik dan pengujian prasimptomatik. Penyakit Huntington dikendalikan oleh sebuah gen autosom dominan atau artinya bukan gen pada kromosom X atau Y. Fakta bahwa gen untuk penyakit Huntington adalah gen dominan. Gen ini diturunkan dari orang tua 50% ke anak untuk menjadi penderita penyakit ini. Saat ini, pemeriksaan pada kromosom di nomor 4 dapat mengungkapkan apakah kita berisiko tinggi untuk menderita penyakit Huntington dengan keakuratan yang hampir sempurna. Daerah penting pada gen atau penyakit Huntington adalah urutan basa CAG. C yaitu sitosin, A adenin, dan G guanin. Pada sebagian besar orang, urutan tersebut berulang sebanyak 11 hingga 24 kali. Pengulangan tersebut membentuk untaian glutamin sebanyak 11 hingga 24 buah pada protein yang dihasilkan. Individu yang memiliki pengulangan CAG hingga 35 kali masih dianggap aman dari kemungkinan resiko penyakit Huntington. Semakin banyak pengulangan CAG yang dimiliki oleh seseorang, maka kemungkinannya semakin cepat pula munculnya penyakit Huntington. Pemeriksaan kromosom dapat memperkirakan risiko kemunculan penyakit Huntington pada seseorang dan kira-kira waktu munculnya. Hasil penelitian terhadap banyak penyakit mengindikasikan sebuah pola yang konsisten, yaitu semakin awal kemunculan penyakit tersebut, maka penyakit tersebut kemungkinan memiliki pengaruh gen yang kuat juga. Gen bukanlah satu-satunya hal yang mempengaruhi penyakit Huntington. Pengidentifikasian gen penyakit Huntington mengungkapkan protein yang dikode oleh gen tersebut, yang diberi nama huntingtin. Huntingtin dapat ditemukan di seluruh tubuh manusia. Meskipun bentuk mutannya yang ada di luar otak tidak menimbulkan pengaruh negatif apapun sejauh yang diketahui. Di dalam otak, huntingtin dapat ditemukan di dalam neuron dan bukan pada membran neuron. Bentuk abnormal protein tersebut memiliki glutamin rantai panjang, terkumpul mengelompok yang mengganggu fungsi mitokondria neuron itu. Proses identifikasi protein huntingtin abnormal dan fungsi sel atau neuron yang berkaitan telah memungkinkan peneliti untuk mencari obat yang dapat mengurangi pengaruh buruk penyakit tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah Parkinson ditandai ketidakmampuan menginisiasi pergerakan, gerak lambat dan tidak akurat, depresi dan gangguan kognitif. Parkinson disebabkan rusaknya akson yang mengandung dopamin melintas dari substansia nigra menuju nukleus caudatus. Kemunculan awal Parkinson memiliki warisan karakteristik gen yang kuat yang telah diidentifikasi. Untuk umur di atas 50 tahun, warisan sifat sangat kecil. Parkinson disebabkan oleh paparan racun, zat kimia MTBT merusak neuron pada substansia nigra. L-dopa atau levodopa adalah pengobatan Parkinson paling umum.
Obat ini memasuki neuron lalu diubah menjadi dopamin. Hasilnya akan bervariasi pada tiap individu dan memiliki efek samping. Huntington merupakan penyakit yang diwariskan, ditandai adanya gangguan motorik, ingatan, dan gangguan kognitif lainnya. Pemeriksaan kromosom nomor 4 memperkirakan masa depan seseorang akan terkena Huntington atau tidak. Semakin banyaknya pengulangan CAG, semakin awal pula akan terkena gejala Huntington. Gen dari penyakit Huntington akan mengubah struktur protein Huntington yang menghambat fungsi mitokondria. Sekian, terima kasih.